Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan semoga selalu semangat dimanapun berada. Kembali lagi hadir di hadapan Tribuners, saya Kinan Aulia akan menemani teman-teman semuanya pemirsa Tribun Timur dalam beberapa waktu ke depan. Dan tentu saja hari ini kita kembali dalam program Ngelvi spesial Hari Santri. Nah, jadi bagi teman-teman santri dimanapun berada, live kali ini adalah live spesial karena kita juga sudah mengundang tamu VIP yang pastinya juga spesial dan pastinya juga seorang santri. Tapi kali ini beliau sudah hadir di studio Tribun Timur, beliau sebagai komandan santri di Sulawesi Selatan. Gimana tuh? Langsung saja kita berkenalan, ada Bapak Ashar Arsyad sebagai komandan santri di Sulawesi Selatan. Dan pada hari ini juga bersama Bapak Ashar kita akan membahas satu tema terkait Hari Santri, bincang Hari Santri bareng Komandan Santri. Langsung kita sapa Bapak Ashar bersama Kinan Aulia. Gimana kabarnya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Meskipun hujan di mana-mana. Aktivitas seorang Komandan Santri gimana nih, padat ya? Ya lumayan lah, sangat padat. Tapi karena ini tanggung jawab, jadi harus dinikmati. Oke, dengan penuh semangat Pak ya, pastinya. Baik, seperti yang kita ketahui Tribuners bahwa 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional dalam rangka memperingati juga peran-peran santri di tanah air. Untuk itu bersama Komandan Santri hari ini kita akan ngobrol dan diskusi terkait bagaimana peran santri terkhusus di tanah air kita. Langsung saja mungkin mengawali obrolan kita nih, Pak Ashar. Sebagai seorang komandan santri, tentu saja Anda juga sebagai santri pastinya. Sebelum kita terlalu jauh, bisa Anda jelaskan mungkin atau ceritakan kepada Tribuner semua terkait peristiwa bersejarah sehingga Hari Santri ini diperingati gitu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara Hari Santri ini kan pasti panjang ya. Iya. Jadi memang itu kegelisahan yang banyak dirasakan betul oleh para santri tentang pentingnya satu momentum sebenarnya untuk memperingati, untuk memberi penghargaan terhadap eksistensi santri. Jadi santri kan begini. Mbak Kinan, jadi perjuangan para santri sebenarnya itu kan dimulai sejak lama ya, artinya di kemerdekaan ini luar biasa perannya sebenarnya. Jadi perannya itu bukan hanya soal sekedar pendidikan, tapi soal imperialisme, soal kolonialisme, soal karena kalau kita baca sejarah itu Kiai Hasyim Hadratus Sheikh, Kiai Hasyim Asy'ari itu kan meneriakkan soal soal pentingnya melawan penjajah. Jadi bahkan berteriak bahwa mati syahid. Momentumnya itu di 10 November ketika Bung Tomo berteriak di Surabaya sana. Jadi perjuangannya itu luar biasa sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi pendidikan sebenarnya kan santri ini itu selalu hadir di mana ketika negara ini tidak bisa menyediakan lembaga pendidikan, makanya pesantren itu biasanya basisnya di desa-desa. Tetapi terutama sekali ketika Orde Baru itu disingkirkan sebenarnya, tidak dianggap yang sangat penting sehingga akses kemana-mana itu tidak dimiliki, soal pendidikan, soal lapangan kerja dan seluruh Jadi ketika kemerdekaan seolah-olah santri itu sudah tidak dianggap. Jadi kami ini dari santri merasa habis manis apa dibuang. Jadi akhirnya ada momentum, memang harus diakui momentum Pilpres kemarin ketika Pak Jokowi itulah yang menjadi salah satu daya tawar para santri, terutama Gus Muhaimin dan seluruh santri seluruh Indonesia. Kita menyampaikan, kita advokasi bahwa pentingnya ini negara ini memberi rekognisi sebenarnya terhadap santri atau kaum pesantren.
Jadi lahirlah kemudian Hari Santri, dan itu alhamdulillah sekarang ini sudah mulai berturut-turut ada undang-undang pesantren, madrasah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi eksistensi mereka ini sekarang sudah sejajar ya, sudah tidak ada lagi apa namanya semacam diskriminasi, mau lulusan madrasah, mau lulusan sekolah umum, situasinya sama. Jadi itu kesyukuran yang sangat luar biasa yang dialami oleh para kaum santri. Ya, baik. Nah, kalau buat Pak Ashar sendiri, bagaimana sih menurut definisi Anda yang juga pernah duduk sebagai seorang santri? Menurut Anda santri itu seperti apa sih memang seorang santri? Santri itu kan kalau definisi literate-nya sih sebenarnya orang yang pernah nyantri di pesantren. Ya, tapi betul. secara umum sekarang kan banyak sekolah-sekolah juga tidak dalam bentuk pesantren kan, misalnya madrasah. Jadi semua orang yang konsen terhadap apa namanya kaum, istilahnya kalau kami ini kaum sarungan, itu adalah santri. Bahkan kalau Kiai Hasyim Asy'ari sih bilang bahwa semua yang memperjuangkan NU itu adalah santriku, dan semua santriku akan saya udakan masuk surga. Jadi luas sekali sebenarnya. Baik. Nah, di beberapa tahun kemarin juga dari perjalanan sehingga lahirnya juga Hari Santri secara nasional. Untuk di zamannya mungkin Pak Ashar ini bisa diceritakan sedikit bagaimana sih mungkin kultur santri pada zaman Anda? Ya kalau zaman dulu kan apa ya, santri itu kan dihinggapi minder sebenarnya. Jadi, tetapi itulah yang kita teruskan di pompa semangatnya bahwa tidak boleh, negara ini harus mengakui, karena sejarah menunjukkan itu bahwa perjuangan kaum santri di penjajahan sampai kemerdekaan itu sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau misalnya ketika perjuangan ini tidak ada Kiai Hasyim Asy'ari yang berteriak terus bahwa siapa yang melawan Belanda, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan adalah mati syahid. Itu kalau mati syahid di Islam kan memompa adrenalin kita untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi, nah sementara ketika kemerdekaan itu didiskriminasi, karena dianggap kaum sarungan, tidak ngerti apa-apa, tidak penting dia kaya, tidak penting dia menikmati kemerdekaan ini dan seterusnya. Jadi ya memang terbangun semangat perlawanan juga sebenarnya di internal. Ya, artinya bagaimana kita ini berjuang luar biasa sementara kita jadi penonton terus. Kekuasaan dibagi-bagi. Seolah-olah negara ini tidak boleh dipimpin oleh para santri. Wah, enggak benar ini, enggak benar. Sementara kalau kita lihat resources yang ada di pesantren itu juga sangat luar biasa dalam hal apapun sebenarnya. Dalam hal apapun, dalam hal teknologi, dalam hal olahraga, dalam hal intelektual, hampir semua hal itu. Karena pendidikan di pesantren itu kan sedikit agak berbeda kalau di pendidikan umum kan. Di pesantren itu kan memang kita diajari dari satu sisi sami'na wa ta'na, tunduk dan patuh, sopan santun, tapi dari sisi lain juga dalam hal berpikir kita bukakan ruang. Jadi diskursus di pesantren itu sebenarnya sangat terbuka sebenarnya. Jadi akhirnya ketika tahun 90-an, tahun 2000-an, reproduksi santri yang sangat luar biasa ini kan harus disalurkan. Nah, akhirnya ya itulah kita oleh Gus Muhaimin, dipimpin oleh Gus Muhaimin, ya kita advokasi terus sampai saya berapa kali pimpin demonstrasi waktu itu bagaimana meyakinkan pemerintah supaya supaya Hari Santri itu diresmikan. Dan alhamdulillah. Jadi kalau misalnya muncul wacana-wacana soal Islam disingkirkan, menurut saya itu sama sekali tesis itu tidak benar sebenarnya, karena kami merasakan betul bagaimana kaum santri sekarang. Bayangkan ada undang-undang pesantren, ada undang-undang madrasah,
ini juga saya di kebetulan saya di DPRD provinsi lagi mendorong juga perda soal pesantren, bagaimana apa namanya APBD, kan sudah ada undang-undang pesantren, tapi kan APBN tetap tidak cukup kan. Kemudian apa namanya kita dorong perda pesantren supaya juga bisa membantu teman-teman kita yang ada di pesantren, mulai infrastrukturnya sampai guru-gurunya. Oke, jadi memang dari pada saat di zaman-zaman yang hari itu memang santri masih ada diskriminasi. Nah, Pak Ashari merasakan diskriminasi ya pastinya. Di saat ini yang Anda lihat perubahan-perubahan itu masih terus bersinergi juga atau seperti apa yang Anda lihat? Kalau saya sih rasakan sekarang sudah tidak merasakan ya diskriminasi itu, bahwa ruang yang tersedia itu belum signifikan dimanfaatkan oleh pesantren. Ya saya kira butuh waktu ya, butuh proses ya. Karena misalnya kemarin ketika kalau kita baca fit and proper test ketika Kapolri, kan teman-teman PKB tanya, bisa nggak ini alumni madrasah juga setara dengan alumni SMA, dan waktu itu juga Kapolri bilang nggak ada masalah. Alumni madrasah, alumni SMA itu sama kedudukannya, tidak ada yang bisa membedakan, karena memang negara juga sudah mengakui kan bahwa madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah itu adalah pendidikan yang equal, yang setara dengan pendidikan umum. Bahkan kalau kita mau jujur, sebenarnya justru pendidikan madrasah itu lebih kaya karena disertai juga dengan pendidikan agama kan sebenarnya. Nah, ini yang menarik nih, berbicara terkait pendidikan formal, madrasah dan yang lainnya ya, secara umum mungkin Pak Ashari. Untuk Anda sendiri bagaimana sih memang memandang terkait pendidikan formal maupun juga pendidikan sebagai santri atau pendidikan di pondok pesantren? Apa sih mungkin yang membedakan kelebihan ataupun juga keutamaan di masing-masing pendidikan tersebut? Ya kalau kita mau jujur sebenarnya justru yang saya bilang tadi, pendidikan pesantren itu jauh lebih kaya sebenarnya, karena bukan hanya materi-materinya soal pendidikan formal. Pendidikan formalnya saja sudah berbeda karena apa namanya ada pendidikan agama. Belum lagi karena dia mondok, itu kan diajari interaksi sosial kan sebenarnya secara natural kan sebenarnya, dan sopan santunnya, soal adab, soal belum lagi pendidikan informal yang didapatkan di pesantren itu kan kita diajari soal bagaimana ilmu yang kita ajari, misalnya ilmu agama kan harus dibawa ke masyarakat kan sebenarnya. Karena rata-rata kalau kita lihat pesantren-pesantren tradisional itu kan dia tidak terpisah dengan masyarakat. Bedanya pendidikan pendidikan pesantren yang modern itu kan dia terpisah. Kalau pendidikan pesantren yang tradisional dia tidak berjarak dengan masyarakat. Bahkan ada beberapa pesantren itu tidak punya pagar. Jadi masyarakat bisa sewaktu-waktu masuk. Begitu juga alumni santri-santrinya juga bisa langsung mengimplementasi, menyampaikan ke masyarakat. Jadi luar biasa sebenarnya kalau dari sisi itu ya, kalau kita mau jujur ya. Nah, itulah yang membentuk karakter watak pesantren dengan mudah bisa beradaptasi sebenarnya ketika dia di masyarakat atau di tempat kerja. Jadi ada penguatan karakter di sini ya, sangat, yang membedakan seorang anak santri dan juga yang mungkin bukan anak santri atau hanya menempuh pendidikan secara umum, secara formal. Nah, sebagai komandan santri terkhusus di Sulawesi Selatan, Pak Ashari sendiri apa sih mungkin program-program yang akan dibuat untuk mengembangkan santri-santri yang terkhusus ada di Sulawesi Selatan? Yang sangat dibutuhkan memang ini pesantren sebenarnya, atau santri kita ini sebenarnya bagaimana kan era sekarang ini kan harus kita lihat sebagai era digital. Betul ya. Disrupsi di mana-mana kan sebenarnya. Jadi saya kira memang santri juga harus bisa mengadaptasi perubahan itu, harus juga di-prepare, harus juga disiapkan. Bahwa karena begini, karena di pesantren tradisional itu kan metode pembelajarannya kan lebih banyak masih manual kan sebenarnya. Nah,
memang ini tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana mentransformasi juga model-model pendidikan dengan pendidikan sekarang lebih digital kan sebenarnya. Itu juga memang di kalangan pesantren juga itu masih menjadi perdebatan, apakah model pengajaran langsung misalnya soal membaca kitab atau membaca kitab lewat digital itu bisa, karena kan beda itu interaksi secara langsung dengan guru, Ya, betul. dengan kiai, daripada membaca kitab itu lewat Ya, ya. digital kan sebenarnya. Nah, Oke. itu memang yang harus dicari polanya, dicari caranya. Tetapi saya kira di teman-teman di NU Muhammadiyah juga sudah menyiapkan itu, sudah mulai juga digitalisasi itu kitab-kitab itu. Tapi Oke. yang soal pendekatan apa namanya interaksi itu saya kira itu memang saya kira di mana-mana kita alami ya. Tapi COVID ini mengajarkan banyak hal kita, bagaimana interaksi itu bisa lebih membumi lah dibanding dengan pola-pola lebih digital. Memang tantangan di situ sebenarnya. Oke, baik. Nah, memperingati juga pastinya Hari Santri bersama Komandan Santri Sulawesi Selatan tentu saja akan menuai harapan-harapan ke depannya serta target-target Anda sebagai Komandan Santri tentu saja. Nah, dalam beberapa waktu dekat ini, terkhusus di hari ini sebagai Hari Santri, untuk Pak Ashar sendiri, apa sih yang ingin dibuat atau terobosan apa sih yang paling diinginkan terkhusus dalam perkembangan santri-santri ataupun juga dunia pendidikan pondok pesantren nih, terkhusus di Sulawesi Selatan. Apalagi tadi Anda sempat menyampaikan bahwa memang kalau kita ingin kejar digitalisasi nih cukup harus jor-joran juga nih, harus dikejar juga nih. Seperti apa mungkin Pak? Ya. Terutama sebenarnya kalau saya ya, Iya, terutama betul. itu adalah soal percaya diri. Percaya diri. Ya, karena begini, santri kan sebenarnya ini dari sisi, kalau saya Iya, kalau lihat dari sisi kompetensi, sebenarnya itu tidak kalah dengan teman-teman yang lain. Iya, baik. Tapi rasa percaya diri ini harus dibangun dengan jalan misalnya memperkuat kompetensi. Kan misalnya di bidang entrepreneurship, sebenarnya kan itu bukan profesi yang tidak dimiliki kompetensinya oleh santri, tapi kan masih kurang santri-santri kita yang di entrepreneurship kan sebenarnya. Masih yang kedua memang peningkatan kompetensi itu tidak bisa tidak lagi itu harus kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Iya, Tidak pasti. bisa lagi apa namanya istilahnya kita hidup di bawah tempur, harus kita membuka diri, suka tidak suka. Globalisasi, digitalisasi, apalagi sekarang sudah eranya 5.0 kan sebenarnya. Jadi luar biasa sebenarnya. Tapi saya sih meyakini, ya makanya sejak awal saya bilang bahwa ini proses learning by doing sebenarnya. Dia akan berjalan terus sepanjang apalagi sekarang kan sebenarnya Hari Santri ini sudah resmi, sudah diperingati secara resmi nasional oleh negara kan sebenarnya. Jadi bukan lagi milik, kalau dulu milik NU, milik PKB, sekarang milik semua orang sebenarnya yang menganggap dirinya santri. Saya itu kan poin saya itu adalah menghilangkan diskriminalisasi sebenarnya. Diskriminasi antara pendidikan umum dengan pendidikan pesantren. Tidak ada bedanya. Mari apa namanya istilahnya competitive advantage. Mari bersaing sebenarnya secara terbuka. Dan jadi itu kalau saya sih sebenarnya peningkatan kompetensi, peningkatan percaya diri. Makanya sekarang ini ada juga model yang dikembangkan oleh pemerintah itu dalam bentuk BLK komunitas. Jadi BLK disimpan di pesantren dengan macam-macam, mulai macam-macam menunya, mulai bahasa, menjahit, apa namanya, memperbaiki motor apa istilahnya, dan seterusnya. Itu tugasnya itu kalau toh BLK itu disimpan di pesantren, itu masyarakat harus bisa mengakses. Jadi kerjasama antara masyarakat dengan pesantren itu
karena ini Mbak Kinan harus Mbak Kinan tahu bahwa pesantren itu pesantren tradisional biasanya itu di masyarakat ya tidak apa istilahnya masyarakat miskin sebenarnya di sekitarnya itu. Jadi itu memang pesantren itu saya lihat di situ kekuatannya selalu hadir di mana daerah-daerah itu dari sisi pendekatan komersil itu tidak ada komersilnya, makanya biasa sekolah-sekolah umum dulu itu tidak berani, tidak mau. Secara ekonomi mungkin. Secara ekonomi. Jadi luar biasa perannya sebenarnya pesantren itu, bukan hanya soal pencerdasan tapi soal ekonomi juga sebenarnya, menumbuhkan ekonomi lokal. Oke, baik. Jadi memang kalau kita lihat ada beberapa yang menjadi sorotan penting juga ya terkait memang pembangunan pondok pesantren maupun juga pengembangan para teman-teman santri ataupun juga seluruh santri dimanapun berada. Bahwa memang ada beberapa poin tadi yang disampaikan Pak Ashar bahwa memang titik fokus adalah masalah kompetensi dan kepercayaan diri serta meminimalisir masalah diskriminasi ini. Nah, terkait hal itu untuk Pak Ashar sendiri bagaimana sih melihat peluang-peluang santri ini untuk bisa di berbagai posisi mungkin? Terkait dalam dunia kerja mungkin juga boleh? Ya, itu alhamdulillah kalau sekarang ini terutama kebetulan Mbak Indah ini kan Menteri Ketenagakerjaan, dia santri tulen dan kemudian ya kader PKB. Secara sistematis itu membuka diri sekarang. Membuka diri. Ya, karena pesantren ini kalau tidak ada semacam semacam perlakuan khusus, ya. Seperti apa mungkin? Perlakuan khususnya misalnya secara kan begini, misalnya begini. Ya. Misalnya ini ada informasi soal program ya, apakah itu soal tenaga dan itu kalau hanya misalnya dibuka umum, itu biasanya pesantren itu, karena dia kan dalam beberapa hal tertinggal, kan dia di desa, medianya, aksesnya juga sangat terbatas. Tapi alhamdulillah kalau seperti Mbak Ida, kemudian Gus Halim, Menteri Desa, karena kebetulan juga kader-kader NU dan kader PKB, itu secara sistematis, misalnya kalau tidak salah besok ini Mbak Ida lagi di pesantren Lirboyo menjelaskan soal potensi peluang kerja untuk para santri. Baik. Dan itu program-programnya juga begitu. Misalnya ada bantuan permodalan untuk kaum santri misalnya sekitar ya 30 sampai 50 juta buat kelompok dan seterusnya. Saya dulu pernah jadi konsultan pendidikan. Jadi kebetulan satu program yang USET itu, saya bilang kalau kita mau membantu pendidikan, itu kalau hanya kita ambil sekolah-sekolah yang bagus, ya pasti tanpa diintervensi pun hasilnya bagus. Jadi saya bilang sama teman-teman dari USET, jalan satu-satunya perbaikan pendidikan secara simultan, secara keseluruhan adalah mengajak juga sekolah-sekolah madrasah. Ya, alhamdulillah itu bisa. Jadi bagaimana mentransformasi metode pendidikan modern dengan mengawinkan dengan cara-cara tradisional di sekolah-sekolah madrasah, dan alhamdulillah faktanya banyak alumni-alumninya yang masuk di perguruan tinggi negeri yang jadi saya itu meyakini betul sebenarnya bahwa santri itu tidak kalah, bahkan sebenarnya kalau mau lihat itu jauh lebih memiliki kelebihan sebenarnya, peluang sebenarnya, karena itu tadi soal karakter itu kan tidak bisa dipelajari di pendidikan formal. Itu kan terbangun dari interaksi selama ini. Karena pesantren itu kan mengawinkan antara pendidikan formal di sekolahnya dengan pendidikan informalnya kan. Setiap malam Jumat itu pelatihan ceramah dan gantian, banyak sekali kegiatan-kegiatan informal yang dilakukan di pesantren yang itu membentuk karakter seorang santri sebenarnya. Akhirnya kalau dia keluar pasti saya yakini bahwa lebih mudah bisa beradaptasi sebenarnya.
Oke, mungkin contoh kecilnya ini kehadiran Pak Ashar ya sebagai santri juga yang kalau kita lihat posisi sekarang juga kita bisa katakan berhasil dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Tentu saja. Baik Pak Ashar, kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Tentu saja masih berkaitan dengan santri dan juga implementasinya kepada Hari Santri. Seperti apa juga mungkin peluang-peluang tersebut dapat dimanfaatkan. Kita akan kembali lagi bersama narasumber kita, Komandan Santri Sulawesi Selatan, seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Ngopi dalam rangka Hari Santri Nasional. Tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia dan masih bersama narasumber kita ada Bapak Ashar Arsyad yang juga sebagai Komandan Santri di Sulawesi Selatan. Nah, di awal tadi kita udah ngobrol banyak juga terkait santri, terkait juga perkembangan pendidikan pondok pesantren di Kota Makassar, terkhusus di Sulawesi Selatan ya, dan di berbagai daerah, serta kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang kita sudah diskusikan. Nah, kita kembali lagi Tribuners masih terkait santri juga dalam hal ini. Tadi kita sudah membahas nih Pak Ashar terkait beberapa peluang yang juga termasuk peluang kerja ya, yang juga sudah diisi oleh beberapa santri-santri. Sejauh ini mungkin Pak Ashar bisa Anda sampaikan juga bagaimana memang untuk kontribusi santri dalam berbagai bidang pengembangan gitu sejauh ini. Silakan Pak Ashar. Ya, kalau kontribusi sebenarnya sudah di mana-mana ya, karena
Menterinya juga itu ada beberapa santri kan, Oke. Mbak Ida, Gus dan seterusnya. Banyak lah kalau soal konstruksi. Artinya memang menunjukkan bahwa negara ini sudah aware ya, tidak lagi alergi lah dengan Bahasa kaum ya, sarungan. Ya. di mana-mana artinya ya, saya juga bisa jadi anggota DPR santri juga kan, jadi di mana-mana. Ais Kambi juga jadi pemret di sini kan santri juga. Oke. Tamsil Tahir juga kan. Artinya di seluruh, itu yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya kalau di hampir seluruh profesi kesantri itu tidak kalah sebenarnya, dan Tetap bisa bersaing, diperhitungkan eksis, ya. iya. Oke, baik. Nah, tentu saja dengan kontribusi tersebut Tribuners dan Pak Ashar, kalau kita berbicara terkait santri kan memang dulu di Indonesia pun pernah dipimpin oleh santri, bahkan masih dikenang sebagai pluralismenya. Nah, itu yang paling sering dikenang, yaitu oleh Bapak Gus Dur sampai saat ini. Bagaimana mungkin untuk Kak Ashar sendiri melihat ya peluang santri ini untuk ke depan mungkin dalam kontestasi kepemimpinan nasional? Sekalipun mungkin kalau kita lihat di beberapa sudah terisi juga nih. Ya. Ya, Mbak Kinan sebut Gus Dur, saya kira memang harus diakui beliau adalah simbol ya, dia adalah tonggak sebenarnya bagaimana menarik kaum sarungan, kaum santri ini dari selama ini di pinggiran masuk ke tengah kan, dan beliau menjadi simbol, malah bukan hanya sekadar menari tapi dirinya yang menjadi yang masuk bahkan sampai di puncak jadi Presiden Republik Indonesia kan. Itu artinya bahwa sekali lagi menunjukkan bahwa kualifikasi, kualitas, kompetensi, kapasitas kaum santri itu tidak kalah sebenarnya. Oke. Ya. Karena memang selalu saya bilang salah satu kelebihan utama yang dimiliki oleh santri karena dia dibentuk sebenarnya. Jadi bukan hanya sekadar pendidikan formal, tapi pendidikan informal membentuk karakter, personal skill yang yang menurut saya Anda tidak akan dapatkan di bangku pendidikan formal, personal skill itu. Nah, itu terbangun sejak kecil kan. Bayangkan kalau orang masuk mulai ibtidaiyah kan, mulai SD. Kemudian sanawiyah, SMP sampai alia, bahkan di beberapa pesantren itu sampai perguruan tinggi kan. Bagaimana tidak terlatih betul kan berhadapan dengan orang. Makanya kalau santri itu biasanya tidak suka baper kalau soal-soal kepentingan publik ya. Ya, karena dia bisa mengelola mengelola emosionalnya dan kemudian memiliki problem solving kan, mengatasi masalah itu dengan mudah karena dia alami, bukan hanya ketika dia besar, tapi dia tumbuh dan berkembang dengan persoalan. Memang yang salah tantangan juga memang yang dihadapi oleh pesantren ini, karena biasanya inputnya ini kan begini. Dulu saya tidak tahu sekarang ya, kalau sekarang agak berbeda. Dulu orang masuk pesantren ketika tidak punya uang kan, iya kan, tidak punya uang itu artinya orang miskin. Itu artinya dari sisi lain miskin kan sebenarnya. Kemampuannya belum. Iya, dan pesantren itu selalu dianggap seperti rumah bengkel kan. Bisa kalau tidak miskin ya nakal. Kira-kira itulah gambarannya dulu kan. Dia masuk diproses. Kalau dia pesantren sebagai sebuah bengkel ini tidak kuat, tidak detail menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki oleh anak santri ini, kan pasti outputnya tidak bagus. Jadi proses ini yang sangat menentukan, membentuk itu tadi, membentuk karakter, alat dan seterusnya. Bahwa ada juga perilaku negatif ya tidak bisa dihindari kan. Artinya namanya seperti ayam, kalau dia bertelur kan tidak semua menetas jadi ayam. Ya, ada aja sebenarnya. Cuman kalau kita mau bicara angka-angka, ya dibanding sekolah umum lebih parah kan sebenarnya kalau kita mau data-data. Jadi saya sih percaya bahwa santri sekarang dan yang akan datang semakin sukses.
Misalnya saja ketika Mbak Kinan singgung sedikit soal kepemimpinan nasional. Ya. Pak Muhaimin ini salah satu santri, bahkan mungkin sekarang satu-satunya santri yang bersedia mengikuti kontestasi nasional kan. Dan kalau kita melihat mungkin dari seluruh calon, dia menurut saya Gus Muhaimin itu calon yang paripurna. Dia betul-betul berproses. Mulai jadi aktivis di zaman dia mahasiswa, dia alumni pesantren, dia alumni UGM, kemudian dia S2, dia S3, pimpin organisasi mahasiswa, menjadi wakil ketua pimpinan DPR termuda 37 tahun, jadi menteri 2 periode, dan alhamdulillah tidak ada masalah dan semua bisa diselesaikan. Cuman kan kita ini cara memilih kita biasanya tidak mau memeriksa tracking, tidak mau men-tracking orang kan. Jejak digital lebih tepatnya. Jejak digital. Padahal kalau kita lihat Pak Muhaimin ini, ya terlepas mungkin saya sedikit agak subjektif ya karena ketua saya, tapi saya lihat beliau kalau mau membandingkan dengan calon-calon yang lain kurang apa dari sisi pengalaman ya. Bayangkan jadi menteri 2 periode, jadi wakil ketua 2 periode, dia pimpin organisasi mahasiswa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Mbak Kinan perlu saya beritahu bahwa ini PKB sepanjang dia pimpin itu satu-satunya partai yang sudah 4 kali pilpres langsung, pemilihan langsung, belum pernah PKB kalah, satu-satunya partai. Iya kan, menjadi pemenang. Satu-satunya partai dia jadi pemenang terus kan. Dan kalau kita pelajari daya kritisnya, kemampuan Pak Muhaimin mengadvokasi persoalan-persoalan masyarakat sipil tidak pernah berhenti. Mulai soal petani nih, nelayan dan seterusnya, apalagi kalau soal-soal pesantren kan. Jadi, baik. Ya sedikit saya beritahu bocoran, rugi Anda kalau tidak memilih beliau. Ini mungkin Pak Asari sudah mendeskripsikan untuk Pilpres 2024 juga ini kayaknya ya. Baik, nah itu mungkin salah satu calon juga yang juga berasal dari santri, salah satu presentasi seperti itu, yang juga pastinya akan maju juga untuk di pemilihan 2024 ya. Ini mungkin beberapa karakter yang sudah Anda sampaikan juga. Tapi kalau kita balik lagi dengan tema kita Hari Santri dan juga santri, tentu saja masih banyak sekali PR dan juga masih banyak sekali tantangan yang juga hadir untuk teman-teman santri yang lain ini untuk bisa terus belajar, termasuk juga mungkin teman-teman yang lain. Saya mau bahas sedikit tentang ini nih Pak, sebelum kita mungkin ke profil Pak Ashar ya, terkait mungkin kemajuan beberapa pesantren ataupun juga pondok yang kalau kita lihat sekarang kan tadi Bapak sempat membahas juga ini terkait beberapa masalah biaya atau ekonomi. Dulu orang santri karena memang tidak mampu makanya masuk pondok pesantren. Tapi sekarang ini adalah kebalikannya nih Pak. Kalau kita lihat malah sekarang mungkin di beberapa pondok pesantren ini malah mahal. Malah beberapa orang lebih memilih sekolah yang non pondok karena relatif lebih murah. Seperti itu. Bagaimana mungkin Anda melihat hal ini? Ya, silakan. Ya, ini kalau saya bilang pesantren sekarang ini sudah terbagi 2. Ada pesantren modern, ada yang tetap tradisional. Baik. Nah, memang biaya pendidikan itu mahal sebenarnya. Jadi mungkin ini caranya teman-teman membuat segmentasi kan sebenarnya. Segmentasi, Jadi kalau Anda punya uang, masuklah pesantren yang yang memiliki segalanya. Sekarang kan sudah banyak pesantren yang sudah pakai AC, kemudian fasilitasnya tersedia semua ya, wifi dan seterusnya. Guru-gurunya juga lumayan ya, bergelar doktor dan seterusnya. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk mengadaptasi perubahan. Tapi Mbak Kinan jangan lupa masih banyak, masih ribuan itu pesantren-pesantren kita yang sangat memprihatinkan. Untuk kondisi infrastruktur dan yang lainnya. Iya, untuk segalanya, untuk infrastrukturnya, untuk
tenaga pendidiknya dan seterusnya. Makanya memang sebagai apa namanya, sebagai rekognisi undang-undang pesantren, sebagai penghargaan pesantren, apa namanya, negara untuk pesantren, kita juga harus mendorong perda soal pesantren, sehingga bukan hanya aksesnya ke APBN tapi juga aksesnya ke APBD. Oke. Tidak sedikit, banyak malah sebenarnya yang tidak bisa bersaing. Tapi di sisi lain, saya selalu bilang bahwa ketika, kan ini ada juga fenomena begini, Mbak. Ya, seperti apa? Itu pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah kita yang mulai istilahnya Senin Kamis, itu biasanya, atau malah ekstrimnya ketika dia berkembang besar, apa namanya, siswanya banyak. Seringkali juga ada juga segelintir orang yang mau menjadikan sebagai sekolah negeri. Jadi saya bilang, untuk apa sebenarnya kok jadikan sekolah negeri sebenarnya? Padahal justru negara ini harus memberi penghargaan sebenarnya. Bukan menegrikan itu madrasah-madrasah. Harus memberi penghargaan bahwa bagaimana bisa ini pesantren juga bisa tumbuh bersaing dengan dunia yang semakin kapitalis kan sebenarnya. Itu situasinya. Jadi jangan selalu kita melihat bahwa pesantren modern kemudian berbiaya besar, seperti itulah gambaran semua pesantren sekarang. Enggak juga sebenarnya. Bahkan saya berani mengatakan masih lebih banyak sekolah-sekolah kita, madrasah kita, pesantren kita yang masih tertinggal. Oke, jadi hanya beberapa tapi lebih banyak lagi. Ya, berarti kami menunggu nih mungkin untuk perda yang tadi Pak Ashar sampaikan. Ya. Ini untuk progresnya sudah seberapa jauh nih untuk perda ini? Kalau progresnya insya Allah tanggal 28 ini akan ada paripurna untuk memastikan pembentukan pansusnya. Baik. Ya, 2-3 bulan pansus bekerja, membandingkan dengan beberapa apa namanya, perda yang sudah ada di beberapa provinsi. Setelah itu apa namanya, dirapatkan, dan kemudian mudah-mudahan semoga tahun ini bisa menjadi kado istimewa untuk pesantren di Sulawesi Selatan. Oke, baik. Dan tentu saja bukan hanya sekedar kado, tapi kehadiran perda juga ini dapat memberikan perubahan ya, terkait beberapa pesantren yang seperti apa yang Anda katakan, bahwa memang masih butuh perhatian yang banyak di antara biaya-biaya yang cukup mahal di beberapa pondok yang lain. Baik Pak Ashar, ini kayaknya kurang afdol juga nih kalau kita tidak mengetahui beberapa perjalanan karir seorang Pak Ashar ya, yang juga merupakan seorang santri. Nah, kalau perjalanannya seorang komandan santri dulu, masa-masa santrinya seperti apa nih Pak Ashar? Berbagi sedikit mungkin. Ya, apa ya, saya ini kan santri. Iya. Di 2 tempat, jadi saya santri di banyak SD, tempat ya. Kemudian saya juga di madrasah ibtidaiyah, karena kebetulan saya tinggal di pesantren. Bapak saya guru di pesantren, mengajar di pesantren, dan kemudian ibu saya mengajar di SD. Jadi jadilah saya ikut dua-duanya. Saya sekolah di SD, saya juga sekolah di kalau istilahnya dulu sekolah sore di pesantren. Dan apa namanya, ya sampai di kemudian di SMA, madrasah aliyah, malah saya di Makassar. Cuman memang konsen saya dengan soal pesantren ini kan sudah lama. Bahkan saya sempat didapuk jadi ketua Ikatan Mahasiswa DDI se-Indonesia, bahkan jadi sekretaris jenderal DDI. DDI ini sebagai organisasi pesantren terbesar di Indonesia Timur. Saya sempat jadi sekretaris jenderal dan seterusnya. Bahkan saya ini termasuk salah seorang yang beruntung sebenarnya. Saya malah pernah ke Amerika belajar soal pendidikan, itu juga diutus dari pesantren. Jadi atas nama DDI saya belajar di apa namanya, di Australia dan Amerika. Jadi saya merasa bahwa pengalaman di beberapa daerah, di beberapa negara, saya merasa bahwa santri kita sebenarnya tidak kalah sebenarnya.
Terbukti dengan Pak Kambi. Terbukti juga mungkin dengan kehadiran Anda ya. Iya, siap. Sebagai implementasi seorang santri. Pak Tamsil Tahir. Oke, baik. Nah, mungkin kita berikan dulu plus yang sangat meriah buat Pak Ashar sebagai Komandan Santri di Sulawesi Selatan. Terima kasih, Mbak Kinar. Baik, yang terakhir mungkin sebagai closing statement Anda juga Pak Ashar, apa yang akan menjadi harapan Anda ke depan atau inovasi apa yang akan Anda bangun, yang akan Anda lakukan terkhusus untuk pengembangan santri-santri yang ada di Sulawesi Selatan? Silakan. Ya, yang pertama perkuat kompetensi, perkuat literasi, karena itu menjadi modal yang sangat kuat ketika kita bersaing. Sekarang ini kan kalau saya selalu bilang, baik santri maupun sekolah umum, ini di titik zero sebenarnya. Kita mulai sama-sama di titik nol sebenarnya. Siapa yang bisa mengadaptasi perubahan, siapa yang bisa itu yang akan menjadi pemenangnya. Tidak ada, saya selalu bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin, dan di pesantren kita diajari bahwa rezeki atau karir itu ditentukan dari atas, tapi syariatnya, jalannya kita harus lalui. Siapa yang berani itu yang dapat. Makasih. Oke, luar biasa. Luar biasa ya. Baik, terima kasih banyak mungkin untuk Pak Ashar Arsyad untuk closing statement dan harapannya. Pastinya juga kami akan tunggu untuk inovasi-inovasi dan terobosan yang akan Anda buat sebagai komandan santri dan juga sebagai pemegang kebijakan. Pastinya ditunggu untuk mengeluarkan inovasi ataupun juga terobosannya dalam membantu pengembangan pondok pesantren maupun juga seluruh santri-santri ya. Untuk kedepannya mungkin santri akan mengikuti jejak-jejak pemimpin-pemimpin sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Pak Ashar Arsyad. Semoga sehat selalu dan semoga kita bertemu di ruang diskusi berikutnya. Baik. Baik, Tribuners, itulah obrolan kita bersama Bapak Ashar Arsyad. Kami ucapkan terima kasih terkait Hari Santri Nasional dan kami juga ucapkan selamat Hari Santri untuk seluruh santri-santri yang ada di seluruh Indonesia. Semoga semakin berkontribusi dan semakin berperan aktif dimanapun berada. Dan tentu saja saya mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Mohon undur diri dari hadapan Anda sampai bertemu lagi di program berikutnya. Tentu saja bersama Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Untuk itu saya Kinan Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.